Selamat siang pemirsa channel Cinta Nusa dan Negeriku. Kembali kami membagikan giat pendampingan hukum oleh Bima Hukum Abdi Nusantara terhadap Ibu Rusnimar dalam melakukan pemagaran tanah miliknya seluas 500 meter di Jalan Musolah Ar-Rahman RT 002 RW 011 Kelurahan Cinere Depok yang telah beberapa kali tertunda karena tanahnya diklaim PT Mega Perhutanan Development dengan menyuruh sejumlah anggota Ormas EPR Kota Depok untuk menghentikan pemagaran. Dengan kegigihan dan integritas tim kuasa hukum yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari Polres Metro Depok, pada akhirnya pemagaran tanah milik Ibu Rusnimar dapat dilaksanakan sampai selesai dan tuntas. Berikut liputannya untuk pemirsa. Ini ada tanda batasnya punya tanah ibu selurusan dengan di sana. Besi ya, Ada besi tembok di bawah ini besi. Kita mulai ke arah barat. Pak, besi ini batas baratnya. Ini ya, di sini. Lurus, lurusan itu. Pas besi ini. Pas juga lurusan besi ini baratnya. Itu bagian utaranya. Mas ini bagian utaranya ya, Pak ya? Ini ya. Iya, betul. Besi tembok Pak. Pas Ya. besi dan tembok. Pas ini Pak. Ini yang sebelah mana nih, Dak? Bagian timur. Timur. Ini timur. Oh, Bagian timurnya ya. lokasi tanah dalam keadaan kosong. Ya. Ini Pak. Jadi dikawal bang. Iya. Nah, ini titik awalnya sini nih. Tadi kita finish titik awal lagi. Iya, balik kita titik awal di bagian selatannya ya. Heeh. Pas di situ. Jadi pertanggungjawaban kalau saya ya mengambil pertanggungjawaban dari yang kuasa adalah ya supaya itu yang membeli juga bisa memanfaatkan apa yang sudah dibeli. Yang kedua bagi yang menjual juga merasa lega kalau tanahnya sudah bisa dimanfaatkan. Lagi nanti kan kedua belah pihak nih ada memang saling berargumen. Tentunya kan nanti ya kita selesaikan secara hukum atau mediasi kan dengan jelas. Yang penting kita di bawah ini sama-sama tugas dalam arti kita bikin kondusif mungkin. Betul. Kalau kita sudah bela kita. Ya salah kalau kita tidak menyampaikan begitu, dia yang salah. Iya. Iyalah, walaupun pahit ya Kita main kalau ngomongin. Itu makanya jadi kita juga sebaliknya seperti itu juga. Walaupun pahit walaupun dengan bentuknya. Jadi dibilang tadi kayak yang tadi. Iya, nggak apa-apa nanti kita Ini kita sampaikan. semua orang kenal. Jangan sampai terjadi soal dalam bentuknya yang tidak diinginkan. Kan berarti begitu. Karena kita sama-sama punya perintah. Iya, Bang. Nantinya orang ini tidak akan mau berhenti kecuali yang menyuruh, yang meminta berhenti atau ada putusan mediasi, ada putusan hukum. Ya, kira begitu lah. Betul. Ya. FBR meminta untuk ini dihentikan pekerjaan kita. Begitu bang ya? Nah, tuh. Ini jawaban terakhir dan saya harap tidak ada lagi bahasa-bahasa itu setelah ini. Ya, saya dan kawan-kawan tidak akan ada berhenti sebelum diperintahkan oleh yang memerintahkan kami di sini. Satu. Atau yang kedua ada kesepakatan berdasarkan musyawarah yang akan dilakukan. Atau yang ketiga ada putusan hukum ya. Kalau setelah ini kalian masih datang kemari tanpa bawa surat, tanpa apapun juga, mohon maaf, saya akan laporkan pidana, intimidasi ini. Ini bukan bicara hormat menghormati, meskipun sekali lagi mohon maafnya, nggak pernah kepingin untuk mempidanakan klien-klien ini. Tapi kalau posisinya begini sama-sama kita mengabdi pada itu, dan posisi begini ya begitulah. Saya yakin masih ada negara Indonesia, ya, hukumnya begitu. Sekamis kurang-kurangnya datang kemari ada surat tugas bawa surat apapun itu. Kalau kalian mau memaksakan terserah kalian. Ya. Soal bahasa satiman, chaos ribut segala macam itu biasa. Gak saya itu berapa ribu yang mati juga. Kalau harus mati juga nggak apa-apa juga. Ya. Saya bertanggung jawab apa yang saya lakukan Wan, bukan hanya di dunia terhadap yang malaikat di surga itu. Kasihan lihat orang udah tua begitu, almarhum begitu, dan begitu. Jadi mediasi itu boleh juga formal, informal pun boleh sepanjang pertemuannya di Indonesia Ki. Karena memang kalau tanah ini kan kejadian kan bukan cuma sekarang ini nih. Dari dulu sudah pernah nih. Makanya waktu itu kita ribut sampai kios di sini ada pengacara, kemudian kita dibawa ke polsek. Saya pikir
selesai nih, ternyata belum gitu lah. Itu pertama. Kedua, jadi terima juga alasan saya begitu, kenapa saya seperti ini. Karena berdasarkan kronologis yang dulu sampai sekarang saya kan ngikuti gitu. Kalau Pak Yakub kan baru sekarang nih. Dulu sama di kepolisian saya pikir selesai, ternyata tidak. Kan sampai akhirnya Bu Rusmina pengacaranya mengundurkan diri gitu. Ya, saya juga tanpa ada alasan atau tanpa ada perintah nggak mungkin saya kunjung-kunjung sini mengakui saya. Udah, ini juga saya sebagai melaksanakan tugas. Ketika melaksanakan tugas ada seperti ini ya nanti kita sampaikan juga ke pimpinan seperti apa gitu. Tetapi pada hari ini kita diperintahkan pimpinan hanya menyetop. Ketika Pak Yakub bisa keras menolak stopan kami ya nanti akan kami laporkan lagi ke pimpinan kami seperti apa dan kelanjutan seperti itu. Lebihnya iya. Betul. Jadi Pak Yakub juga bisa mengamalkan argumennya, saya pun bisa melepaskan argumennya itu Pak Yakub. Yang penting. Jadi memang kalau belum ada ketemu ya udah nanti sampai di mana begitu. Ini tambahan Bang, poinnya dari Pak Yakub. Saya pertama berterima kasih. Ya. Niatnya Pak Yakub tadi di awal nggak ada niat untuk ngelaporin adik-adiknya. Iya. Tapi ketika Pak Yakub juga tadi bilang, saya paham banget tuh maksudnya. Ketika kita untuk memaksakan, kita udah ya nggak ada masalah juga karena niat Pak Yakub nggak ada. Tapi akhirnya dia melaporkan kita nggak apa-apa karena kita juga punya alasan. Betul. Karena perintah. Iya. Jadi pertemuan ini yang dibahas terakhir kali ini kan Pak Yakub nggak mau dibahas lagi nih. Kita laporkan seadanya. Iya. Ini loh, ketika kita melakukan penyetopan, Pak Yakub akan melaporkan kita. Ketika emang kantor mau backup kita tetap melakukan ya silakan Pak Yakub, gitu aja. Tapi saya berterima kasih lihat Pak Yakub awalnya nggak kayak gitu. Itu udah sangat banget bagus lah. Tapi untuk kedepannya Pak Yakub juga mengerti ini bukan kehendak kita, karena kita kerja. Betul. Jadi konsekuensi itu kita terima Pak Yakub. Entah Pak Yakub laporin kita terima. Atau nanti ada dari Mega laporin silahkan aja. Ya, gitu. Tergantung pimpinan begitu kita. Ya makanya itu kita bilang tadi. Di sini adanya kita sama-sama seperti itu Ya. juga. Kita pun seperti itu juga sama. Berbalik arahnya seperti itu juga. Betul. Bukannya berarti dengan satu jalur yang kita jalankan ini kita tidak ada perintah. Betul kata dia bilang tadi. Ya, kita juga sama di sini adanya. Kita mengaturan juga sesuai dengan perintah. Nah tinggal mau bagaimana caranya kita menyelesaikan itu masalah ini. Prosesnya. Ya tinggal tergantung kita seperti apa. Tergantung dari pimpinan kita. Kita hanya menjalankan tugas, sama-sama menjalankan tugas, kita jalankan tugas seperti apa. Jadi yang kita bawa ini kayak ente pada ini kayak Kiki ya, maaf ya. Nggak bedanya. Datang kemari ini, dia pulangnya bawa bekal, pasti kan bisa seperti itu. Iya. Ya ini hanya dikasih bekal sama Pak Yakub dengan seperti itu kan gitu. Sekali lagi saya mohon maaf, gawe mah tetap gawe. Begini saya senang. Artinya kamu konsisten menjalankan tugas kamu. Begitu Bang? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi saya kira nggak ada lagi pembicaraan lagi. Kalau mau bicara soal yang lain, saya masih belum. Kalau masih bicara itu lagi, saya kira udah waktunya. Kemudian 2 bidang lagi, ini AJB 298. Ini juga ya. Iya. Kan belum kali di sini. Terima kasih. Baru kemudian jadi kan kita start hari Minggu jam 8 Bu ya. Nah, kemudian datanglah pertama Satiman dan kawan-kawan. Pak pengacara, saya pamit ya. Saya ada kegiatan ibadah. Begitu. Siap, Dik. Makasih ya. Oke, Nanti siap, oke. bukan pengacara aja. Ya, Ya, siap. Tolong dibantu ya. Kalau ada apa-apa bilang. Jadi pertama anak-anak dulu nih Satiman dan kawan-kawan terus segala macam kalau ada saya nggak perlu saya ke sana. Ini mau pada kalian di sini. Nggak perlu segala macam, ya kan? Ya ini kamu bawa dong, ya kan surat. Habis makan agak sorean, datang lagi mari. Ya kan lu udah bilang tadi, katanya mau mediasi kelurahan. Gue lagi nunggu, saya bilang tadi. Dia nggak datang. Bukan, dia yang mau mengajukan mediasi. Oh. Ya kan gitu, orang dia keberatan gitu. Ya kan, harusnya dia yang berupaya kan gitu kan, mediasi. Semen datang nih, Dinawi kan gitu. Aku datang. Saya bilang, Ji, ini kalau bukan ente yang datang, ya kan, langsung usir. Ya kan, kenapa? Yang pertama saya minta maaf dulu, Ji. Ya, minta maaf, nggak ngasih tahu ente selaku teman. Karena apa? Karena saya pikir ini kan perumahan sudah 105 dari kapan tahu. Makanya saya pikir, ya kan, tidak ada lagi ada hubungan dengan Megapolitan. Dan Megapolitan di sini hanya kuasa. Sertifikat sama Orikon. Kalau bayangin aja, kalau begini, masih ada cerita ada kewenangan dari pengembangan gimana ceritanya kan? Kalau memang dia punya dia kenapa nggak dibangun? Gitu. Yang kedua, kalau bukan nanti mau maaf di saya usir kemarin anak-anak udah bicara mau mediasi, saya lagi tunggu sebenarnya gitu.
Ngapain nanti lagi datang? Kemarin dia bentak-bentak anak-anak yang udah gawe. Dibentak-bentak lah, ya kan lo kan gua harus pukul lo kan bahasa begitu. Ya, Berhenti lo, kalau nggak gua pukul lah. ya, gua akan lebih banyak lagi begini. Kira-kira begitu Bang kondisinya. Tadi saya bikin kronologisnya, sofannya saya kira. Ya kan, dalamnya pun sudah dipagar. Terus sudah dipagar. Inilah kondisi tanah Ibu Rusnimar setelah dipagar sampai semuanya dan digembok juga. Ini gemboknya sudah terkunci.